wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Agak semangat ini. Coba berdiri dulu. Kita lakukan tepuk semangat dulu, biar badannya ada gerakan, ya. Kita lakukan tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk Coca-Cola. Coba lihat dulu ya. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada hari ini, coba ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Coba ketua kelas silakan. Makasih ketua kelas yang telah memberi doa buat ini. Nah, sekretarisnya Zahra, siapa yang sudah hadir hari ini? Kesayangannya? Apa? Semoga teman kita yang hari ini, Faisal yang tidak hadir, bisa hadir untuk pelajaran yang berikutnya ya. Kita doakan dia akan selalu sehat. Ibu akan bertanya dulu sebelum kita masuk ke pelajaran ya. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba siapa yang masih ingat apa itu penjumlahan? Coba memaju Jara, berdiri Jara, apa penjumlahan? Penjumlahan adalah suatu bilangan yang ditambah. Contohnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bagus penjumlahannya ya. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau pengurangan, siapa? Ini semua. Pengurangan adalah bilangan yang dikurang. Contohnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ini bisa ya pengurangan dan penjumlahan. Nah sekarang kita dalam bentuk aljabar. Berarti dia ada penjumlahannya saja. Ya ada variabel, koefisien dan konstanta. Mungkin anak-anak belum tahu apa itu variabel, koefisien dan konstanta. Nah misalkan ya, ibu ada sebuah apel. Apel ibu ada 5. Ternyata di kantong ibu itu ada lagi 2. Berarti itu ditambah atau dikurang? Berarti apel ibu ada berapa? Ada 7. Apel itu bisa disebut dengan apa? Anak jadi tahu ya, variabel itu berupa apel tadi. Jadi dianya ada 5 apel dan ada 2 apel. Nah, kita langsung ke materinya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba kalian amati dulu tentang penjumlahan dan pengurangan ini. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita, Nak. Apa manfaat kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ini? Ya. Nah, ini tujuannya, peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Jadi nanti bisa menentukan operasinya.
Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil operasi pengurangan pada bentuk aljabar. Jadi ada penjumlahan dan ada pengurangan. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar untuk menyelesaikan permasalahan sederhana. Contohnya soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa tadi? Itu berupa soal cerita. Ada pertanyaan tematik sebelum kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba yang pertama, apakah kalian pernah membeli buah di pasar? Siapa yang pernah beli buah di pasar? Atau di mall? Siapa yang pernah? Semua pernah. Di apa? Yang kedua, buah apa saja yang pernah kalian beli di pasar? Tadi contohnya buah apel, anggur. Nah, ini ada soal lagi yang ketiga. Pernahkah kalian mencatat buah apa saja yang sudah kalian beli di pasar? Pernah mencatatnya? Tidak pernah mencatat. Nah, nanti coba biasakan buat diari, kan catatan harian. Ya. Ini sebelum kita belajar dalam kelompok ya. Nanti kita belajar dalam kelompok pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi PBL. Jadi anak-anak belajar secara kelompok, nanti diskusikan materi, ada permasalahan yang ibu kasih. Di situ ada 4 permasalahan, ada soal cerita, ada soal penjumlahannya, ada soal pengurangannya. Anak-anak diskusikan secara berkelompok. Amati apa perintah yang di dalam LKPD. Ya, apa LKPD itu? Lembar Kerja Siswa. Ya. Nah, nanti sebelum dikasih LKPD-nya, anak-anak amati dulu. Ada video di layar ini ya, tentang penjumlahan dan pengurangannya. Nah, ini ada soal yang pertama. Soal pertama ini berupa apa? Nah? Ada variabelnya apa? Itu apa di situ? Mainan apa itu? Lego. Jadi Lego Joy ada 5. Lego Dean ada 6. Tadi Lego itu dilambangkan variabelnya. Misalkan A. Berarti 5A ditambah 6A sama dengan 2A. Ya. Jadi kalian buat pemisahan dulu. Pemisahan apa tadi? Variabel. Kalau 5 dengan 6 itu berupa apa jadi? Ini ada 3 yang jumlah dan kurangnya. Ini berupa apa ini? Kelinci pertama ada berapa? Ada 4. Kelinci kedua ada 4. Kelinci ketiga 5. Kelinci namanya apa? 13. Jadi cuma 2 kelinci? 13. Ya. Sebelum kita ke LKPD, nah ini anak-anak pasti suka. Ada gambar apa di situ? Ada Upin, ada Ipin, ada Bos. Nah, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar seringkali kita jumpai di kehidupan nyata ya. Nah, ini film namanya nyata nih. Yang sadari ada 3 permasalahan yang sering kita jumpai dapat di antaranya dalam jual beli dunia perbankan dan produk suatu perusahaan.
Kalau kalian di sekolah, belanjanya di mana? Dari kantin ada di koper. Sini perhatikan percakapan antara Kak Ros dan Upin ini. Nah ini Kak Rosnya ada apa itu? Titik, kakak membeli kalian masing-masing 2 buku dan 2 pensil. Upin, sudah punya 1 buku dan 1 pensil, tapi terima kasih Kak. Ipin juga punya 2 buku dan 1 pensil. Buktinya tadi ada apa? 1 buku dan 1 pensil. Kalau Ipin? Ada 2 buku, ada 1 pensil. Ditambahkan oleh Kak Ros. Jadi kita misalkan apa dulu kalau buku? Buku boleh variabelnya apa misalkan? Buku. Ya, Bang. 2 buku. Kalau yang Ipin 2 buku. 2A tambah 1C. Kalau angka 1 kalau dalam bentuk variabelnya. Kalau yang Ipin 2B ditambah P. Kalau yang Upin kalau dia angkanya 1 kita buat apa tadi? Variabelnya saja. Ini jawabannya ya. Ini ada lagi. Lihat. Ini buat pemisalan penyelesaiannya ya. Nah, sepertinya nanti kalian mau mengerjakan LKPD. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke kelompok masing-masing? Ada? Berarti sekarang anak-anak silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ibu kasih diskusinya 30 menit. Nanti kalau sudah 30 menit, anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya ya. Akan bentuk kelompoknya masing-masing. Kita dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 lagi, belum. Kelompok 3 belum rasanya. Belum. Kelompok 4 siap semua? Nah, ini ibu bagi LKPD.
Nanti anak-anak kerjakan menurut tuntunan yang ada di buku ini ya, yang di LKPD-nya ini. Jadi diskusikan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak mempresentasikannya ke depan. Boleh ke depan atau di mejanya, tapi berdiri, ya. Nanti kelompok lain boleh menanggapi hasil diskusi temannya tadi. Ya, waktunya 30 menit. Diskusikan bersama-sama ya. Jati. Kalau seperti itu, nanti sama-sama diskusikan benar apa yang lainnya.
Dalam berikutnya ganti. Boleh ganti. Berisi tanda kurang dengan namanya.
satu itu dibuat penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada dua ya, buat dua penyelesaian. Yang satu dalam bentuk penjumlahan, yang kedua dalam bentuk pengurangan. Buat di sebelahnya aja. Kelompok satu.
Variabel kemungkinan. Di bawahnya lagi. Duanya. Dibuat pakai apa jadi? Tadi seperti apel, anggur, dibuat apa dulu tadi? Seperti ibu tadi, apel tadi, ibu tadi apa dia pada apelnya? Nah, pakai tanda apa dia jadi? Buat apa dia maksudnya? Iya, ini pakai apa ini? Dan B, dapat dari mana? P-nya. P-nya dari mana? Kamu ubahnya pakai misal atau pakai apa? Tambahkan dulu. Seperti yang tadi tunjukin lagi. Pakai tadi. Tulis dulu P-nya itu dari apa? Angkanya berapa? X. Apa jadi? Jadi kalau beli ditambah atau dikurang? Dikurang. Oh, berapa yang sudah? Oh. Oh, 10 menit lagi ya waktunya.
Tandanya ini tandanya satu aja. Boleh nggak tandanya dua? Nggak tandanya dua. Oh, satu yang mana? Anda variannya. Ya. Jadi kalau dia hanya variasinya koefisiennya satu, ditulis atau tidak? Satu jawabannya. Tapi terus atau tidak tadi? Jadi kalau saya tadi terus atau tidak?
Kelompok 5 sudah. Kelompok yang lain sudah belum? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 2 sudah belum? Oh, ayo cepat. 5 menit lagi. Kelompok 1 semua ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita lihat hasil presentasi khas kawannya. Dari kelompok berapa yang mau maju lebih dahulu? Oke, yang lainnya. Kelompok berapa? Mana yang mau maju dulu? Siapa yang mau maju? Di meja ke depan boleh. Kelompok 4. Mau ke depan atau ke situ? Nanti teman yang lain nggak lihat. Depan ya. Di sini. Coba yang lainnya diperhatikan dulu. Ini ada kelompok 4 yang mau presentasi hasil diskusinya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan diri dan kelompok 4. Saya akan Ramadhani. Saya Yusuf. Saya komputer bersama. Ini saya akan menjawab permasalahan 1. Di sini ada soal 3x kurang y tambah 4 min x tambah 2y sama dengan di sini 3x itu saya campur dengan x kelompokan. Di sini 3x kurang x dikurang y tambah 2y dan tambah 4 kurang 5. Hasilnya 2x kurang y kurang 1. Di sini dulu. Hal kedua, contoh buku maju merupakan contoh mainan anak-anak. Pemilik contoh dalam menjual kelereng yang mengemas kelereng dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Dari pembeli 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Dari toko Sukawati. Pada keesokan harinya Zaid diberi takarnya 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Maka dari itu berapa total kelereng yang dimiliki oleh Zaid? Misal M itu kotak merah dan B itu kotak putih. Ini 15 M Pasal B kurang dikurang 7 M dikurang 15 M kurang 7 M tambah 9 B kurang 3 B dengan 8 M tambah 6 B.
Sekarang tadi sudah kelompok 4 yang maju. Kelompok mana yang mau menanggapi hasil kelompok 4 tadi? Siapa yang mau menanggapinya? Mana hasil penyelesaian dari kelompok 4? Itu kelompok mana yang mau menanggapi hasil diskusinya? Kelompok 5 yang mau menanggapi. Silakan, siapa Kak? Wakilnya. Menurut kami hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Menurut saya hasil dari kelompok 4 tadi salah. Menurut diskusi atau hasil diskusi dari kelompok kami, hasilnya adalah 2X ditambah Y dikurang 1. Di kanan tadi 3X buka kurung 3X kurang Y ditambah 4 tutup kurung ditambah buka kurung negatif X ditambah 2X dikurang 5 tutup kurung 3X dikurang Y tambah 4 tambah negatif X tambah 2Y dikurang 5. Habis itu kan dikumpulkan sesuai suku jenis. Jadi 3X dikurang X ditambah 2Y dikurang Y ditambah 4 dikurang 5. Jadi hasilnya 2X tambah Y tambah negatif 1. Karena plus ketemu negatif jadi hasilnya 2X ditambah Y dikurang 1. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Berarti kelompok 4 tadi ada kekeliruan tandanya ya, kurang teliti. Jadi harus lebih teliti lagi. Tadi langkah-langkahnya sudah benar, hanya tandanya saja. Karena kalau matematika ini tandanya salah, maka hasilnya akan salah. Pasang ya. Ya, kelompok 1 boleh. Kalau ada kalau bisa ini dapat. Tentukan. Ada plus kan. Jawaban kami 2X dikurang 3Y. Tadi kelompok 1 4 dikurang 5 jadi positif 1. Seharusnya berapa? Nah, tandanya kita seharusnya apa tuh ini? Coba. 4 ditambah 5 tadi kata temannya plus 1. Dikurang 5. Hasilnya negatif 1. Nah, mengapa dia negatif 1? Karena 4 adalah positif dan 5 adalah negatif. Jadi 4 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, ini anak-anak masih keliru dalam bentuk tanda positif dan negatif. Harus lebih teliti lagi. Ya. Nah, tadi nomor 1 sudah ada tanggapan. Untuk yang nomor 2, kelompok yang lain yang mau maju untuk nomor 2. Nomor 1 sudah kan? Yang nomor 2-nya aja. Kelompok mana yang mau maju? Nah, ini kelompok 5 yang mau mempresentasikan hasil diskusi yang
ilustrasi soal yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Ningsi. Nama saya Kusuma Fatmawati. Nama saya Azhar Ramadhani. Nama saya Juwita Medina. Zakir Jafian. Ini kami akan menyelesaikan permasalahan nomor 2. Soalnya, toko Sungguh Maju merupakan toko mainan anak-anak. Pemilik toko dalam penjual kelereng, ia mengemas kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Zaid membeli 15 kotak merah dan 9 kotak putih dari toko Susu Maju. Keesokan harinya, Zaid diberikan oleh kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Maka dari itu berapa total kelereng yang dimiliki oleh Zaid? Dijelaskan oleh Juwita. Misalkan, kotak merah dianggap sebagai X dan kotak putih dianggap sebagai Y. Jadi di sini 15 Zaid membeli 15 kotak merah yang disebut 15X dan diberi kakaknya 7 kotak merah. Jadi ditambah 7X. Zaid membeli 9 kotak putih dari toko Sukamaju. Diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Maka dari itu, tuliskan 5X ditambah 7X ditambah 9Y ditambah 3Y. Hasilnya adalah 22X ditambah 12Y. Menjelaskan dari kelompok 5. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menuntaskan hasil diskusi yang ilustrasi soal kedua. Apakah ada kelompok yang lain mau menanggapi tentang hasil temuannya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya adalah Adi, perwakilan dari kelompok 2. Menurut saya jawabannya sama dan benar karena diketahui 15A atau 5 merah ditambah 9B ditambah 7A ditambah 3B adalah 15A ditambah 7A ditambah 9B ditambah 3B, hasilnya 22A ditambah 12B. Berarti kelompok 2 yang telah menanggapi berarti hasilnya sama ya. Berarti tidak ada lagi yang salah tanda. Sudah mulai memahami apa itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang sudah semua maju ke depan. Silakan anak-anak kembali ke kursinya masing-masing. Tidak lagi ya seperti yang tadi, kita akan melihat hasil individu. Apakah anak-anak telah memahami pembelajaran kita pada hari ini? Semua masih ada. Jadi
Ayo, duduk ke tempatnya masing-masing. Perhatikan ya, kalau ada sampah, kita apakan sampah itu? Sekarang Ibu, sebelum Ibu kasih latihan, kita dulu ya kesimpulan dari apa yang telah kalian dapat pelajari tadi. Apa yang bisa kalian pelajari dari penjumlahan dan pengulangan tadi? Apa itu penjumlahan dan apa itu pengulangan? Ayo, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Siapa yang mau kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulan pelajaran saya ini, berdasarkan industri di atas dapat disimpulkan bahwa pada penjumlahan aljabar merupakan penjumlahan dua bentuk aljabar atau lebih yang hanya dapat dilakukan pada suku sejenis. Siapa yang tahu apa jadi penjumlahan itu? Siapa yang mau? Apa penjumlahan? Pengertian penjumlahan. Penjumlahan adalah operasi matematika yang menjumlahkan satu angka dengan angka lain, sehingga menghasilkan suatu hasil tertentu yang pasti. Ya, jadi dapat kalian simpulkan pelajaran kita hari ini tadi ada penjumlahan dan ada pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita mengakhiri, coba berdiri lagi. Kita tepuk. Nih, biar merengangkan otot-otot kita yang tegang tadi. Berdiskusi tadi ya. Tepuk apa tadi? Apa? Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Semangat, doa semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk lagi. Nah, sekarang Ibu beri soal latihan. Sekarang keluarkan buku paketnya, buku latihan. Ini ada soalnya, kerjakan satu soal ini dalam buku latihan. Ibu kasih waktu 5 menit. Langsung aja ya. Ibu kasih waktu 5 menit.
waktu 5 menit ya, kerjakannya ada satu soal. Ibu mau melihat apakah anak-anak sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Kita semua ya, anak-anak silakan. Jadi hasilnya berapa? Sudah ya, kumpul. Nanti pengerjaannya ibu bagikan. Kumpul. Ayo siapa yang punya? Ya, sudah selesai. Sekarang sudah semua. Nah, sekarang kita belum mengakhiri pembelajaran ini. Ibu mau meminta respon dari anak-anak. Nah, apakah pembelajaran kita hari ini ya, apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ini adalah penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Yang kedua, apakah pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya menarik bagi kalian? Menarik nggak pembelajaran hari ini? Nah, sekarang kalian buat respon wajahnya ya. Kamu buat di sini. Apakah kamu senang, tidak senang, atau sangat senang dengan pembelajaran hari ini? Boleh buat gambar, boleh dengan tulisan. Tempel ke depan. Yang sudah silakan tempel ke depan. Yang sudah tempel ke depan. Tempel ke depan. Di sini aja tempelnya. Ya, silakan duduk kembali.
Semua sekarang dia sudah bacakan. Lihat di sini anak-anak menyukai semua ya. Untuk pembelajaran lingkungan tentang perkawinan dan pembagian. Anak-anak cari info tentang pembelajaran itu di sosial media atau di YouTube. Nah, sebelum kita mengakhiri, coba ketua kelas pimpin doa pembelajaran kita untuk berakhir pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.